Pernah kebayang gak sih punya rumah di lereng bukit? Pemandangannya, wow, luar biasa. Arsitekturnya juga bisa unik banget. Kedengarannya emang kayak mimpi ya, tapi di balik mimpi itu ada realitas teknis yang cukup rumit. Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas cetak birunya, gimana caranya mengubah tantangan ini jadi hunian idaman yang bukan cuma keren, tapi juga aman. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Proyek kayak gini tuh bakal jadi rumah impian yang Anda idam-idamkan? Atau justru jadi mimpi buruk finansial dan struktural? Nah, jawabannya itu ada di satu kata, perencanaan. Dan itulah yang akan kita jelajahi bareng-bareng sekarang. Coba deh kita lihat. Di satu sisi, janjinya itu pemandangan spektakuler yang nggak ada duanya, plus desain rumah yang bisa jadi satu-satunya. Tapi di sisi lain, ada bahaya yang mengintai loh, risiko tanah longsor, pondasi yang bikin pusing, dan yang paling sering kejadian, biaya yang tiba-tiba meledak. Ini dua sisi koin yang harus kita pahami dari awal banget. Baik, mari kita mulai dari yang enak-enaknya dulu ya, biar semangat. Kita perlu ngerti dulu, apa sih yang bikin banyak orang rela menghadapi tantangan ini? Apa magnetnya? Jelas, pemandangan itu nomor satu kan? Tapi lebih dari itu, lahan miring itu justru membuka pintu buat arsitektur yang super kreatif, kayak desain split level, di mana tiap ruangan bisa punya level yang beda-beda. Ini bikin penggunaan ruang jadi efisien banget. Belum lagi privasi yang lebih dapet, dan selingnya nih, harga tanahnya bisa lebih miring juga. Oke, setelah puas membayangkan pemandangan indahnya, sekarang waktunya kita reality check. Kita harus jujur sama diri sendiri, membangun di lereng itu artinya kita juga harus siap berhadapan dengan serangkaian resiko serius yang kalau diabaikan akibatnya bisa fatal. Nah, ini angka penting yang perlu dicatat baik-baik. 10%. Begitu kemiringan lahan melewati angka 10%, itu udah dianggap curam. Artinya, semua jadi lebih susah, lebih mahal, dan risikonya naik drastis. Ini butuh perhatian teknis yang jauh-jauh lebih serius. Yang menarik sekaligus ngeri dari sini adalah gimana satu masalah bisa memicu bencana. Dan biang keladinya, sering banget air. Hujan lebat yang sistem drainasenya jelek bakal bikin tekanan ke tanah meningkat, terus terjadi erosi, dan ujung-ujungnya pondasi rusak atau bahkan longsor. Ini kayak efek domino yang wajib kita putus dari awal. Jadi tantangannya itu nggak cuma soal longsor ya, kita juga harus mikirin biaya pondasi khusus yang harganya lumayan. Terus, akses buat alat berat gimana caranya? Izin-izin bangunan juga biasanya lebih ketat. Dan yang nggak boleh dilupain, kita punya PR seumur hidup buat ngerawat sistem drainase sama dinding penahan tanah. Oke, cukup ya cerita seramnya, kita udah tahu masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, solusinya. Karena dengan rencana yang tepat, semua risiko tadi sebenarnya bisa banget kok diatasi. Jadi, Anda bisa membangun dengan tenang dan percaya diri. Langkah pertama, yang ini benar-benar gak bisa ditawar, adalah analisis geoteknik. Penting dicatat, ini beda ya sama survei topografi biasa. Geoteknik itu ibaratnya kayak ronsen tanah. Kita ngintip kondisi tanah, batu, dan air di bawah permukaan. Jangan pernah coba-coba hemat di bagian ini. Tanpa data ini semua keputusan desain itu cuma tebak-tebakan yang resikonya tinggi banget. Kutipan ini pas banget. Filosofinya simpel, jangan lawan alam, tapi berteman sama dia. Arsitektur terbaik di lahan miring itu adalah yang bisa beradaptasi dengan kontur tanah, bukan yang maksa bikin semuanya jadi datar. Umumnya ada dua pendekatan utama. Pertama, metode gali dan uruk. Ini ibaratnya maksa tanah jadi rata. Dampaknya ke lanskap besar dan risikonya tinggi. Nah, pendekatan kedua, desain adaptif, ini lebih sopan sama alam. Desainnya ngikutin kontur asli lahan, seringnya pakai struktur bertingkat atau tiang pancang. Jadi, luka di tanahnya minimal. Nah, jenis pondasi yang dipilih itu sangat bergantung sama hasil ronsen tanah tadi. Kalau lerengnya sedang, pondasi bertingkat biasanya cukup. Kalau curam banget atau mau dampak minimal, rumahnya bisa kita angkat pakai tiang penyangga. Dan kalau kondisi tanahnya ternyata lemah, mau nggak mau kita harus pakai tiang pancang yang ditanam dalam sampai ketemu lapisan tanah keras. Kalau dari semua obrolan kita hari ini, ada satu hal yang harus benar-benar nempel di kepala, inilah dia. Air adalah musuh nomor satu di lahan miring. Titik. Kemampuan kita mengelola aliran air dengan benar, itu adalah faktor paling krusial buat keamanan jangka panjang rumah kita. Terus gimana cara kita ngalahin si air ini? Pakai strategi 3 lapis. Pertama, di permukaan, kita bikin jalur khusus buat air hujan, biar dia lewat dan nggak mampir ke pondasi. Kedua, di bawah tanah,
kita pasang pipa khusus buat ngebebasin tekanan air. Ketiga, kita manfaatin tanaman dan paving yang bisa menyerap air, tapi di area-area yang aman. Oke, urusan teknis dan desain udah. Sekarang kita ngomongin yang kadang bikin deg-degan. Uang. Ya, gak bisa dipungkiri, bangun di lahan miring itu hampir selalu lebih mahal. Pertanyaannya, seberapa mahal? Dan uangnya lari kemana aja? Gampangnya gini, Anda harus siapin budget ekstra sekitar 10-25% lebih tinggi dibanding kalau bangun rumah yang sama persis di tanah datar. Kenaikan ini wajar karena butuh rekayasa dan material tambahan yang nggak sedikit. Nah, biaya tambahan tadi larinya kemana? Sebagian besar atau porsi terbesarnya itu lari ke pondasi yang rumit dan biaya untuk insinyur strukturnya. Setelah itu, biaya besar lainnya ya buat pekerjaan tanah, bikin dinding penahan, sama pasang sistem drainase yang canggih itu. Baik, dari semua detail teknis dan angka-angka tadi, mari kita simpulkan semuanya jadi 3 aturan emas. 3 prinsip sederhana tapi super penting yang wajib Anda pegang sebelum melangkah lebih jauh. Aturan nomor 1, selidiki dulu sebelum investasi. Jangan keburu jatuh cinta sama pemandangannya sebelum Anda tahu apa yang ada di bawah tanah. Ingat, biaya tes geoteknik itu gak ada apa-apanya dibandingi biaya perbaikan rumah yang retak di kemudian hari. Aturan nomor 2, hormati air. Anggap rencana pengelolaan air Anda itu sama pentingnya, kalau bukan lebih penting, dari desain pondasi itu sendiri. Keduanya ini satu paket yang nggak bisa dipisahkan sama sekali. Dan yang terakhir, aturan nomor 3, pekerjakan ahlinya. Membangun di lahan miring itu butuh keahlian khusus. Jangan ambil risiko pakai tim yang baru mau coba-coba di proyek Anda. Cek portofolio mereka, pastikan mereka emang udah terbukti jago. Pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan ini. Membangun di lahan miring itu adalah sebuah pendakian, baik secara harfiah maupun finansial. Kalau perencanaannya matang, jawabannya bisa jadi iya yang memuaskan banget. Tapi kalau tanpa persiapan, pendakian itu bisa jadi terlalu curam. Nah, pilihannya ada di tangan Anda.